Suku Aborigin merupakan penduduk asli dari benua Australia dan kepulauan di sekitarnya, yaitu mencakup Tasmania dan Kepulauan Selat Torres. Kata Aborigin digunakan oleh penjelajah Eropa pada abad ke-17 untuk merujuk kepada penduduk asli Australia. Suku Aborigin memiliki keberagaman kepercayaan unik dan merupakan pewaris salah satu tradisi kebudayaan tertua di dunia. Warga Aborigin Australia telah hidup selama puluhan ribu tahun di benua Australia melalui berbagai perubahan pada daratan. Dalam sensus Australia pada tahun 2016, penduduk asli Australia terdiri dari 3,3% dari total populasi Australia, dengan 91% diantaranya diidentifikasi sebagai Aborigin, 5% Torres Strait Islander, dan 4% keduanya. Budaya yang terkenal dari suku Aborigin yaitu senjata berburu yang sering mereka gunakan, yaitu bumerang. Kehidupan suku Aborigin dalam kesehariannya digunakan untuk berburu binatang liar, yaitu seperti kanguru, binatang khas dari Australia. Mereka juga seringkali menggunakan senjata tradisional seperti tombak dan panah untuk berburu. Tempat tinggal suku Aborigin masih bersifat nomaden atau berpindah-pindah. Suku Aborigin tidak pernah pergi jauh dari sumber air karena mereka tidak mengenal bercocok tanam dan beternak. Mayoritas orang Aborigin memeluk agama Kristen, terutama Anglikan dan Katolik, sedangkan sebagian kecil tanpa afiliasi agama. Mereka mempraktikkan kepercayaan tradisional Aborigin dan sejumlah kecil lainnya memeluk agama lain. Suku Aborigin terbagi menjadi beberapa kelompok menurut wilayah yang mereka tempati. Di antaranya adalah Aborigin Bama di wilayah Queensland, Aborigin Kori di wilayah New South Wales, Aborigin Mori di wilayah Queensland Selatan, Aborigin Noongar di wilayah selatan bagian Australia Barat, Aborigin Anangu di wilayah dekat perbatasan Australia Selatan dan Barat, serta Aborigin Palawah yang tinggal di Pulau Tasmania. Orang-orang Eropa memperlakukan tidak adil terhadap suku Aborigin. Bahkan suku Aborigin dianggap sebagai hewan. Namun, perlakuan tersebut saat ini sudah mulai melunak karena adanya proses asimilasi, yaitu pernikahan antara orang kulit putih dan kulit hitam suku Aborigin. Suku Maori merupakan penduduk asli Selandia Baru yang diperkirakan datang sekitar tahun 1300 Masehi. Mereka berasal dari Polinesia dan melakukan migrasi ke Selandia Baru sekitar 1000 tahun yang lalu. Mereka memiliki nenek moyang yang berasal dari Polinesia dan bahasa mereka Tereo mirip dengan bahasa Hawaii. Populasi suku Maori di Selandia Baru diperkirakan sekitar 664.000, yaitu 15% dari seluruh populasi di Selandia Baru. Masyarakat dan suku Maori di Selandia Baru dihubungkan oleh bahasa, tradisi, dan kepercayaan spiritual yang sama. Suku Maori dulu dan sekarang masih merupakan orang yang spiritual. Nilai spiritual berperan penting bagaimana orang Maori mengkonsepsi dunia. Kedatangan Eropa pada abad ke-18 membawa kehidupan besar pada Maori, termasuk kolonisasi, konflik, dan pengaruh budaya baru. Timbulnya masalah bagi orang-orang Maori yang mengakibatkan peperangan, berjangkitnya penyakit, dan hilangnya sebagian besar tanah milik orang Maori. Meskipun merasa terdesak dengan keadaan tersebut, orang-orang Maori berusaha menyesuaikan tradisi mereka agar tetap bisa bertahan hidup. Suku Maori sangat menyukai menghias segala sesuatu, seperti gelang kaki, moko atau tato, rumah, hingga perahu. Dahulu bagi masyarakat suku Maori, kerajinan seperti ukiran-ukiran merupakan karya seni untuk kaum laki-laki dan menganyam merupakan hasil seni bagi kaum perempuan. Untuk terus bisa melakukan pelestarian budayanya, para anak-anak keturunan suku Maori terus belajar dengan memperhatikan teknik-teknik kerajinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak laki-laki keturunan suku Maori biasanya dilatih untuk berperang sejak usia dini. Mereka dilatih agar kuat dan tangguh ketika terjadi peperangan. Perlawanan masyarakat pribumi Australia dan Selandia Baru dimulai pada masa Perang Dunia Pertama. Saat itu, masyarakat suku Aborigin dan masyarakat pribumi Selat Torres di Australia tidak memiliki banyak hak. Namun, Undang-Undang Australia memerintahkan 6 negara untuk mengendalikan urusan masyarakat adat. Pada tahun 1911, pemerintah hanya memiliki kewenangan legislatif atas ibu kota Australia dan wilayah utara. Meskipun masyarakat Aborigin memiliki kehidupan yang sulit, mereka masih dilindungi oleh negara melalui Dewan Perlindungan Negara. Pada tahun 1869, hampir seluruh belahan negara memberikan praktik pemindahan anak secara paksa. Anak-anak dikeluarkan dan ditempatkan di lembaga yang berbeda-beda
sesuai dengan jenis kelaminnya. Masa kolonial ini, konflik antara masyarakat pribumi dengan pemerintah kolonial terjadi karena ketidakadilan dalam hak-hak mereka sebagai warga negara. Meskipun ada upaya perlindungan dari negara, praktik pemindahan anak secara paksa tetap menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Masyarakat aborigin dan pemerintah persemakmuran masih mempertanyakan apakah mereka dapat mendaftar di Australia Imperial Force. Namun, undang-undang tentang pertahanan pada saat itu mengecualikan orang-orang yang bukan keturunan Eropa untuk mendaftar di AIV. Meski demikian, beberapa laki-laki aborigin berhasil mendaftar dan lolos dalam tahapan pendaftaran karena para perekrut meloloskan mereka hanya untuk memenuhi kuota saja. Beberapa orang aborigin juga berhasil mendaftar sebagai orang Italia atau Maori karena mereka mengenal secara pribadi dengan perekrut di wilayah tersebut. Pada tahun 1915, para orang aborigin yang lolos mendaftar di Australia Imperial Force ditempatkan di tim Anzac di Gallipoli. Tim Anzac ini merupakan gabungan dari Australia dan Selandia Baru. Namun, tidak lama kemudian, ada juga yang dikeluarkan dari Australia Imperial Force karena mereka terlihat berbeda ras dengan orang-orang yang lainnya. Alasan mengapa mereka dikeluarkan antara lain karena memiliki kekurangan fisik, disabilitas, bukan berasal dari Eropa, dan warna tubuh yang tidak sesuai. Meskipun begitu, kurang lebih 1.000 masyarakat pribumi Australia terlibat dalam Perang Dunia I. Bagian dari mereka ingin ikut dalam perang karena mempunyai pengalaman bahkan gaji yang bagus. Para masyarakat pribumi yang bertugas, mereka merasa dirinya dihargai dan diperlakukan sebagaimana dengan tentara berkulit putih. Bahkan di negara asalnya mereka tidak diakui keberadaannya. Tidak hanya laki-laki saja, tetapi wanita juga banyak yang berangkat ke tempat perang menjadi perawat bagi orang-orang yang terluka pada saat itu. Para perempuan Australia berjuang membantu para pejuang dengan memberikan makanan, mengemudikan ambulan, dan membuat baju untuk dikirimkan kepada para prajurit yang sedang berperang. Beberapa organisasi perempuan seperti Palang Merah Australia dan Liga Nasional Wanita Australia membantu keluarga para tentara yang mempunyai anak kecil yang sedang ditinggal perang. Masyarakat pribumi dan Kepulauan Selat Torres juga berjuang dalam Perang Dunia I. Namun, perjuangan mereka tidak dihargai dan tidak diakui dalam sejarah Australia. Setelah berbagai diskriminasi, akhirnya mereka diakui dalam Perang Dunia I. Australia mendapatkan penghargaan pertama di Asia Pasifik setelah berhasil membentuk koloni Jerman di New Guinea dan menenggelamkan kapal milik penjajah Jerman Emden yang bertempat di dekat Kepulauan Cokot. Para pasukan Australia Imperial Force akan berperang di front barat di daerah Eropa dan kampanye Sinai Palestina di Timur Tengah. Kampanye Gallipoli ini merupakan sebuah rencana untuk mengambil kembali Dardanelles dengan memanfaatkan selat. Selat tersebut berada di daerah semenanjung Gallipoli Eropa atau Asia Kecil. Selat ini juga dipegang oleh Gallipoli pada tahun 1915, melibatkan pasukan Australia dan Selandia Baru sebagai sekutu dari Jerman. Mereka berusaha merebut selat tersebut untuk menyerang Konstantinopel. Kampanye ini tidak berjalan dengan mulus karena Inggris mengalami kekalahan dalam penyerangan awal mereka terhadap benteng Turki. Namun, pada tanggal 25 April 1915, pasukan Anzac berhasil mendarat di Ajax-Kope dan Kope Helles. Setelah mendapatkan perlawanan yang kuat dari Turki, mereka akhirnya berhasil menduduki daerah pesisir pantai yang sepi. Kemenangan ini sangat berdampak bagi Australia karena pasukan Australia telah membuktikan bahwa mereka mampu dan bisa sehingga mereka diberikan penghargaan. Tapi pasukan yang meninggal akibat perang tersebut kurang lebih dari 8.700 masyarakat Australia dan 2.700 masyarakat Selandia Baru. Sekitar 300.000 masyarakat Australia bertugas di front barat pada tahun 1916 dan diberangkatkan ke Perancis. Namun, di front barat mereka mengalami banyak korban jiwa atas perang parit yang terjadi dan sama sekali tidak mendapatkan hasil apapun dikarenakan para pasukan Australia belum siap. Akhirnya, sekitar 45.000 pasukan Australia meninggal di front barat dan sisanya 15.000 selamat dari peperangan. Ada juga penyebab meninggalnya para pasukan Australia, yaitu mereka mengalami luka-luka dan terserang penyakit baik itu demam tifoid, campak, dan yang lainnya. Meskipun kampanye Gallipoli memiliki dampak besar bagi bangsa Australia, namun peperangan tersebut juga menimbulkan banyak korban jiwa baik dari pihak Australia maupun Selandia Baru. Tiap tahun mereka selalu memperingati Hari Anzac untuk mengenang para korban. Pada bulan Juli 1916 muncullah perang besar yang terjadi di Prancis. Perang ini disebut Pertempuran Fromelles, yang dimana Fromelles ini pertempuran besar pertama yang dilakukan oleh Australia.
Pasukan Australia dan Inggris dikirim untuk merebut dua parit Jerman, tetapi pasukan Jerman lebih berkualitas dan lebih terlatih. Pada tanggal 19 Juli, sekutu berhasil mendapatkan parit Jerman, tetapi hanya sedikit dan sebagian besar sudah dihabiskan oleh penyerangan senapan mesin Jerman. Pada akhirnya, pihak sekutu mengundurkan diri dari peperangan dan Australia banyak memakan korban di Fromelles. Kegagalan taktis dalam pertempuran ini berdampak pada pertempuran Somme. Pada tahun yang sama, yaitu 1916, Australia berperang di wilayah Timur Tengah dengan tujuan dari peperangan ini yaitu untuk mempertahankan terusan Suez dari Kesultanan Utsmaniyah. Pasukan divisi Anzaj pada saat itu dibentuk pada tahun 1916 yang merupakan bagian dari ekspedisi Mesir. Pasukan divisi itu merupakan dari Australia dan Selandia Baru. Para pasukan Inggris sebelumnya telah mengetahui bahwa akan ada penyerangan yang terjadi di Romani. Mereka pun menambahkan kekuatan mereka di wilayah gurun. Sedangkan pasukan Anzaj mereka menjaga wilayah dataran tinggi bagian selatan Romani. Pada tahun 1916, Turki melakukan penyerangan. Para pasukan Australia juga melakukan perlawanan yang kuat sehingga terjadilah pertumpahan darah yang sangat dahsyat. Pasukan dari Inggris perlahan mundur dikarenakan kekurangan pasukan, tetapi mereka menyerang balik sehingga memakan banyak korban dari Selandia Baru. Para pasukan Inggris menekankan Turki supaya muncul dan ancaman yang diberikan kepada Mesir pun telah berakhir. Perlawanan ini memang membawa hasil yang bagus. Namun, para pasukan Inggris mengalami banyak korban jiwa, kurang lebih 1.100 korban yang berasal dari Anzaj. Pasukan Anzaj memenangkan perlawanan Magdaba dan Raba pada Desember 1916 dan Januari 1917. Pada Maret 1917, pasukan ekspedisi Mesir menyerang Gaza yang dijaga ketat oleh Turki. Tetapi serangan pertama dan serangan kedua gagal. Pada Oktober 1917, pasukan Anzaj berhasil merebut Beersheba. Dalam serangan ketiga yang sangat mendunia, rebutan Beersheba menjadikan Gaza jatuh pada tanggal 7 November dan sangat penting bagi sejarah Anzaj. Pasukan Anzaj merebut Yerusalem pada tanggal 19 Desember, sementara sekutu menduduki Lebanon dan Suriah. Pada akhirnya, Turki mengalami kemunduran pada bulan Oktober. Aborigin dan hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat pribumi. Sejarah pendudukan Inggris di Australia sebenarnya juga merupakan sejarah perlawanan masyarakat pribumi. Hal ini menyebabkan pemenjaraan dan pembantaian masyarakat adat pada awal pemukiman. Selain itu, perbedaan peradaban Eropa dan non-Eropa baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi menjadi penyebab keunggulan Inggris atas masyarakat adat. Setidaknya supremasi imperialisme Eropa kuno pada abad ke-15 dan awal abad ke-16 sehingga dengan mudah bisa menguasai wilayah-wilayah di luar Eropa. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk kolonial, hal ini juga memberikan tekanan pada sumber makanan masyarakat adat pemburu pengumpul tradisional di negara tersebut, dengan kematian akibat kelaparan yang tercatat pada awal masa kolonial. Pada saat yang sama, insiden kekerasan seperti pembantaian, peracunan, dan penyebaran penyakit meningkat di Inggris. Penduduk asli tidak pernah terkena penyakit dan infeksi tersebut, sehingga mereka tidak memiliki kekebalan terhadapnya. Masyarakat aborigin melakukan perlawanan, berusaha melindungi tanah dan kerabat mereka serta menghentikan penghancuran situs suci mereka. Mereka menargetkan lahan pertanian dan bangunan untuk menunda dan mengganggu penyebaran kekuasaan kolonial. Sejarawan telah mendokumentasikan lebih dari 300 pembantaian dan peracunan di seluruh Australia antara tahun 1788 dan 1930. Satu pembantaian paling terkenal terjadi di Mill Creek and East 38, 1930. Sejauh ini, upaya masyarakat adat bukan satu-satunya upaya masyarakat adat di sana. Namun, konsistensi dengan upaya masyarakat adat di seluruh dunia untuk mengupayakan penentuan nasib sendiri setelah berakhirnya era imperialisme kuno. Pasca Deklarasi Umum PBB pada tahun 1948, masyarakat adat semakin mendapat tempat untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara internasional. Selain PBB, Organisasi Perburuhan Internasional ILO pada tahun 1989 mengambil keputusan tertinggi dalam konferensi internasionalnya, yaitu Konvensi nomor 169 yang berlaku bagi masyarakat adat dan suku di negara-negara merdeka. Konferensi ini juga merupakan keputusan penting ILO terkait perjuangan melawan buruh dan masyarakat adat sejak tahun 1920, serta Konferensi ILO 169 yang melengkapi Konvensi nomor 107 tahun 1957 yang gagal memberikan perlindungan khusus terhadap masyarakat adat. Hingga akhirnya, perjuangan terus berlanjut sejak tahun 1994 hingga lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat atau Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat di Majelis Umum PBB di New York pada 13 September 2007.
Menyusul keputusan awal badan-badan internasional yang merupakan langkah awal untuk berdamai dengan kesalahan imperialisme masa lalu yang jelas-jelas merugikan masyarakat adat. Hal ini semakin menarik perhatian negara-negara yang masih menjajah dan melakukan diskriminasi terhadap masyarakat adat, termasuk Australia. Kebetulan Australia ditekan untuk berpartisipasi dalam ratifikasi berbagai perjanjian internasional tentang perlindungan masyarakat adat dan inklusi masyarakat adat dalam demokrasi elektoral yang berlangsung sejak tahun 1967 hingga saat ini, serta dalam perumusan demokrasi nasional. Dampak dari gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat aborigin dan Maori terhadap pemerintah kolonial di Australia dan Selandia Baru memiliki dampak yang sangat penting. Gerakan ini menentang kekuasaan otoritas kolonial negara dan menyebabkan perubahan dalam kebijakan dan pandangan terhadap masyarakat adat aborigin dan Maori. Dampak pertama dari gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat aborigin dan Maori terhadap pemerintah kolonial di Australia dan Selandia Baru. Penduduk aborigin yang masih hidup dalam keadaan yang sederhana, primitif, dan jumlahnya yang sedikit, tampak sangat jelas bahwa mereka semakin terpinggirkan oleh kedatangan para imigran. Pemerintah kolonial memungkinkan para narapidana untuk bergabung dengan populasi yang bebas setelah masa hukumannya berakhir. Kemudian, pemerintah Inggris mendorong penduduknya untuk menetap di New South Wales, bahkan mengirimkan lebih banyak imigran dari Britania Raya dan Irlandia. Tanah di Australia secara bertahap dikuasai oleh para imigran dan mantan narapidana. Arthur Phillip diutus oleh pemerintah Inggris sebagai gubernur pertama Australia dengan tujuan untuk mengelola hubungan antara penduduk asli dan narapidana. Namun, upaya untuk membina hubungan yang baik antara imigran dan penduduk asli sangatlah sulit. Pada awalnya, suku Maori menyambut kedatangan para penjelajah dan orang Eropa lain yang mencari pengalaman dan keuntungan di tanah baru. Namun, kedatangan orang Eropa membawa senjata dan penyakit yang merugikan suku Maori. Tak lama kemudian, para misionaris tiba dan memulai usaha untuk mengubah kepercayaan agama Maori menjadi Kristen. Perubahan ini berdampak pada perpecahan budaya Maori. Pada tahun 1830, pemukim Eropa mulai berdatangan dalam jumlah besar. Mereka tidak mengakui keberadaan suku-suku pribumi di Australia dan Selandia Baru, melainkan menganggap mereka hanya sebagai daerah yang tidak berpenghuni. Orang-orang Inggris di Australia sering memandang suku pribumi sebagai orang yang kurang berpendidikan, masih mempercayai hal-hal mistis, dan tidak mampu untuk berkolaborasi karena dianggap memiliki keterbatasan intelektual. Dampak selanjutnya adalah invasi pemerintah koloni terhadap masyarakat aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres. Menjadi pengalaman yang penuh trauma bagi mereka, dengan dampak yang berlangsung secara abadi terhadap cara hidup, kesehatan, kesejahteraan, dan identitas mereka. Masyarakat aborigin merespon invasi ini dengan perang perbatasan sebagai upaya untuk menanggapi penempatan orang-orang yang bukan tahanan oleh pemerintah Inggris di wilayah Australia yang mereka anggap kosong. Di Selandia Baru, gerakan perlawanan Maori, termasuk Perang Selandia Baru, memiliki dampak yang signifikan terhadap pemerintah kolonial. Konflik tersebut menyebabkan perubahan yang besar dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Peperangan di Selandia Baru berujung pada kehilangan tanah Maori dan penetapan otoritas Inggris. Respon pemerintah koloni terhadap gerakan perlawanan akhirnya menghasilkan pendatangan perjanjian Waitangi pada bulan Februari 1840. Dalam versi bahasa Inggris, perjanjian tersebut menyatakan bahwa Maori yang mendatanginya mengakui kedaulatan Ratu Inggris atas tanah mereka, serta menempatkan harta benda Maori di bawah perlindungan mahkota, memberikan ratu hak eksklusif untuk membeli tanah Maori. Namun, interpretasi versi Maori dari perjanjian tersebut sedikit berbeda. Para kepala suku Maori percaya bahwa mereka hanya menyerahkan hak kelola tanah mereka, bukan kedaulatan atas tanah tersebut, serta kebijakan pertanahan yang berikutnya. Hal ini berdampak pada hubungan antara suku Maori dan pemerintah, baik di Australia maupun Selandia Baru. Gerakan representasi masyarakat adat berperan penting dalam mengubah kebijakan pemerintah dan mengakui hak-hak masyarakat adat. Gerakan perlawanan ini juga memicu pembentukan sejumlah undang-undang dan kebijakan, termasuk Undang-Undang Hak Atas Tanah, penyelesaian perjanjian, dan permintaan maaf dari pejabat pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi dalam kedua negara tersebut.